Geopark Maros Pangkep merupakan kompleks batuan berumur lebih dari 100 juta tahun. Jejak kehidupan purbakala, habitat spesies endemik yang berada di garis Wallacea, dan bukti nyata bagaimana perspektif konservasi bisa berdampingan dengan industri lewat Heritage Management Plan. Setidaknya ada 3 keunikan geologi di tempat ini, yaitu kompleks batuan Melange Bantimala sebagai representasi dari tektonik zaman pratersier, kars yang populer dengan julukan The Spectacular Karst Towers, dan gugusan kepulauan Spermonde yang terdiri atas 120 pulau sebagai representasi dari batuan karbonat modern. Geopark Maros Pangkep juga meliputi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang dijuluki oleh Alfred Russel Wallace sebagai The Kingdom of Butterfly karena menjadi rumah bagi 250 jenis kupu-kupu. Dalam area Geopark Maros Pangkep, setidaknya ada 600-an gua prasejarah. Hingga saat ini telah terkumpul lebih dari 300 jenis temuan prasejarah seperti lukisan dinding, artefak batu, cangkang moluska, tulang, dan tembikar. Kita pakai dulu nih biar jernih suara kita. Oke, akhirnya kita setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta ke Makassar, kita sampai kurang lebih 2 jam tadi ya penerbangan. Betul. Gimana penerbangannya, Cynthia? Saya sih sangat nyaman ya karena saya selama 2 jam tidur. Gak tahu kalau Bapak ini katanya bilang banyak gangguan lumayan ya? Sih, lumayan ada beberapa turbulence ya. Walaupun gak smooth, tapi kita alhamdulillah selamat sampai Makassar. Alhamdulillah. Dan ini akhirnya kita bisa jalan lagi sama Cynthia Mariska, sebuah kebanggaan tersendiri buat Indonesia kini. Bisa diangkat derajatnya. Ini tuh program yang paling aku suka gitu karena sangat Indonesia ya. Sangat Indonesia ya. Nah, kalau yang kemarin kita banyak happy-happynya, Cynthia, sekarang kita bentuknya lebih ke ekspedisi. Jadi pantun-pantun lo dikurangin dulu ya. Oh, saya nggak mau memakai pantun lagi ya karena bayaran saya di sini bukan OVJ. Kan udah mulai ngelantur. Jadi kita mau kemana nih? Kita sekarang nih kita akan mengeksplor khususnya Geopark Maros Pangkep. Progresif adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan ini. Jadi kenapa progresif? Untuk menceritakan perjalanan ini kita harus lihat ekspedisi di awal. Sangat luar biasa, kita belajar banyak hal baru, kita menemukan hal-hal yang tidak biasa untuk diperkenalkan, untuk menjadi referensi buat teman-teman yang menonton video ini. Ketika kemarin dopamin kita sudah terbakar dengan apa yang disajikan lewat Geopark Merangin Jambi, sekarang sparkling dari dopamin itu semakin menyala, dan gue berharap Maros Pangkep ini juga bisa kasih sparkling yang sama buat perjalanan kita. Bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Karena ini tanah gue nih, tanah Sulawesi. Tanah Sulawesi ini ontak banget sih. Kita harus explore. Dan jangan lupa kalau dopaminnya udah aman, betul, serotoninnya juga harus aman nih. Jadi kita nggak cuma mau jelajah alamnya, kulinernya juga harus dong. Udah ya. Pokoknya intinya ikutin terus perjalanan kita, ini bakal seru banget. Let's go. Pada saat kita mengajukan menjadi Geopark Nasional di disetujui 2017, salah satu rekomendasi dari pemerintah adalah harus terbentuk badan pengelola. Sebuah geopark itu harus punya badan pengelola. Nah, badan pengelolanya karena kita kawasan yang kita usul adalah Maros dan Pangkep, jadi harus mengintegrasikan pemerintah Maros dan Pangkep, dan karena lintas kabupaten sehingga badan pengelolanya ini harus di provinsi, di-SK-kan oleh gubernur. Nah, kami kemudian menginisiasi terbentuknya badan pengelola Geopark Maros Pangkep, dan waktu itu teman-teman bersepakat nih bahwa yang harus ngelit ini karena kita butuh nafas panjang untuk mengelit proses ini menuju ke UNESCO dan segala macam. Sebaiknya orang yang memang pahamin dari awal, dan kalau bisa mereka putra daerah. Nah, kebetulan saya putra daerah asli dari Kabupaten Pangkep. Selain latar belakang pendidikan, kemudian inisiasi awal Geopark, saya melihat bahwa konsep ini adalah sebuah konsep yang perlu kita bumikan di Maros Pangkep, karena selain sebagai putra daerah, saya lahir dan besar, awalnya orang tua saya lah yang kemudian kerja di pabrik semen. Nah, saya lahir dalam kawasan di mana kegiatan eksploitatif, eksplorasi itu terhadap sumber daya alam itu berlangsung.
Ramang-ramang berasal dari bahasa Makassar yang berarti awan atau kabut. Pilar-pilar bebatuan kapur yang menakjubkan menjulang seperti ditanam di antara kebun, sawah, dan sungai. Oke, jadi kita udah sampai di Dermaga 2 dan Ramang-ramang ya. Ramang-ramang. Kita niatnya nggak langsung syuting ya, karena kita bakalan brainstorming dulu sama teman-teman dari Geopark UNESCO. Kawasan Kars ini tuh jadi adalah sebuah given dari Tuhan, karena nggak semua tempat bisa ada kawasan Kars dan nggak semua tempat bisa ada lukisan dinding gua, dan nggak semua tempat bisa ada ditemukan 600 gua prasejarah. Dan artinya apa? Ini betul-betul adalah sebuah given yang diberikan oleh Tuhan. Artinya ketika dia menjadi sebuah pemberian, maka kita harus berpikir bagaimana pemberian ini tuh bisa berkelanjutan. Prinsip yang kami jalankan adalah prinsip berkelanjutan. Jadi pelatihan itu tidak, atau pendampingan itu tidak semata-mata sifatnya hanya singkat, tetapi kami melihat bagaimana progres selanjutnya. Kami bangun dengan sistem pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami juga memberikan pendampingan kepada desa-desa wisata atau desa-desa yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep ini. Mereka turun ke lapangan, kemudian memberikan sosialisasi, pendampingan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka geluti. Keren ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di wajahnya dari Geopark Maros Pangkep. Jadi ini adalah bagian dari geodiversity yang ada di sini. Utamanya adalah Kars, dan kita sekarang ada di Ramang-ramang, Cynthia. Betul. Mau ngapain kita di sini? Di sini kita bakal menuju desa Kampung Berua. Betul. Tapi sebelum sampai sana kita harus mengarungi si Sungai Putih ini, naik Jeloro ini nih. Sungai ya, kita kan harus mengarungi sungai dan cuaca yang Oh iya benar. Kayaknya nih kayak anak-anak Gen Z ya, agak labil gitu ya. Dibilang terang. Tidak melunturkan semangat kita. Betul, karena gue Gen Z juga. Ini lagi curhat. Oke, sebelum sampai ke Kampung Berua, kita akan menikmati sunset petang dengan sajian kalong-kalong yang akan keluar dari gua. Betul, katanya jumlahnya ribuan. Ya, keren. Wah, apakah akan seindah Labuan Bajo? Ya kan, ini harus dieksplor juga, harus diekspos juga ke teman-teman. Oke, baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, gue udah gak sabar banget. Jadi kita, Cynthia tinggal pilih mau naik perahu yang mana. Tang, tingtung, ini, Bang. Abangnya udah nungguin, soalnya udah ya. Kapal yang sebelah enggak. Terus lo milih kapal yang sebelah. Terus dia tetap nungguin deh. Udah, oke, yuk. Oke, ini adalah tempat requestannya Cynthia Mariska. Jadi kita sedang menanti apa Mariska di sini? Nanti kelelawar ya, katanya ribuan itu untuk terbang di atas kepala kita. Dari mana sih dia keluarnya? Coba harusnya sih dari gua-gua ini ya. Ada ribuan kelelawar yang keluar setiap jam 5 atau jam 6 sore. Dia keluar untuk bermigrasi yang katanya sampai ke Makassar gitu, pindahnya sampai ke Makassar dan balik lagi ketika di pagi hari. Nah, yang menariknya, mungkin bayangan gue saat itu kayaknya ini bakalan sama deh kayak di Labuan Bajo tentang Pulau Kalong. Tapi yang menjadi ironi adalah ketika mereka keluar, ternyata sudah ada rantai makanan di sana yang sangat liar ya, burung elang ini. Ternyata ada maksud tertentu, elang berputar-putar di atas kepala kita. mulai
mulai pagi hari dari Kampung Berua. Kita udah standby di sini dari jam 5:30, bahkan jam 5 kayaknya ya Cynthia. Untuk menanti sunrise, tapi sunrise-nya ternyata nggak keluar. Iya, dia malu-malu ya. Dia malu-malu karena kedatangan Cynthia Mariska tentu. Tapi tidak mengurangi esensi dari keindahan Bukit Kars Towering ini yang sangat memesona ya. Gimana Cynthia perasaannya? Gue suka banget sama ambient suara-suara yang dihasilin di sini sih. Plus akhirnya terjawab juga gitu, kapan balik ya Kalilawar ke goa itu. Ternyata bener pagi hari mereka datang lagi, yang katanya sih sampai Makassar pindahnya. Pindahnya sampai Makassar dan baliknya pagi. Dia baru pulang malam ya dia. Baru pulang pagi. Jadi bener-bener ini nokturnal ya. Betul, jadi malam hari, pagi balik, dan dia tidur lagi buat keluar nanti. Tidur. Dan siang dia siap disantap elang-elang ya. Oke, jadi kita masih mau menanti sih matahari keluar karena ini juga belum keluar, padahal sudah jam 6:30 sekarang di Ramang-Ramang. Tapi nggak apa-apa, kita masih mau menikmati pagi ini. Bapak ikutin kita terus, kita mau ngapain lagi habis ini masih rahasia. Yuk, Sin, kita jalan-jalan lagi aja. Dah. Ya, akhirnya selesai juga perjalanan kita di wajah dari Geopark Maros Pangkep. Jadi gimana Cynthia hari ini? Aku sangat menikmati apalagi bangun pagi. Biasanya nggak bisa bangun pagi, tapi kali ini alhamdulillah bisa bangun pagi dan menikmati sunrise ya. Sunrise walaupun nggak sesuai ekspektasi kita, tapi tidak mengurangi excitement kita pagi ini. Kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Ini jadi sangat cocok ya dikatakan sebagai wajah dari Geopark Maros Pangkep. Mungkin ini bisa jadi kali ketiganya untuk berada di sana, tapi yang berbeda kali ini adalah tentang perspektif gue melihat Ramang-Ramang. Awalnya first impression gue ngeliat Ramang-Ramang, gue benar-benar sangat amazed karena gue ngerasa di pertama kali perjalanan gue menuju Ramang-Ramang ini Tuhan kasih lihat gue salah satu ciptaannya yang begitu indah. Kenapa gue bisa bilang gitu? Bahkan pertama kali gue riding ke daerah Ramang-Ramang, sepanjang jalan itu gue ngucap Subhanallah, 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 Subhanallah. Ternyata ada tempat di Indonesia yang seperti ini gitu, yang notabene-nya mungkin bisa dikatakan belum cukup terkenal bagi orang awam. Sampai akhirnya datang lagi ke salah satu serpihan surga yang ada di Nusantara, gue ngerasa, oh ternyata Ramang-Ramang kalau gue ngeliat lebih dekat ada something yang jadi misteri. Kita lagi-lagi belajar, ketika kita memiliki gelas, jangan gelas itu yang kita jual, tapi dari gelas itu kita harus bisa menyajikan kopi terbaik, teh terbaik, atau sajian minuman lain yang bisa kita jual dengan gelas tersebut. Karena ketika kita menjual gelasnya, kita akan kehilangan semuanya. Dan itulah yang bisa kita lihat dari Maros Pangkep ini, di mana Kars itu menjadi gelas yang sangat indah dan bagus untuk disajikan tanpa harus dihancurkan. Nah, dengan konsep Geopark, kami berusaha untuk kemudian membangun komunikasi dengan semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga kepada dua industri semen terbesar. Salah satunya kami bertemu dengan direksi pabrik semen, dan kami ditanyakan konsep Geopark ini apakah nantinya kita saling membesarkan atau justru kita akan saling meniadakan. Artinya bisa jadi konsep Geopark membesar, kemudian pabrik semen hilang. Bagaimana komitmen industri? Sedangkan keberadaan lukisan itu ada di kawasan mereka. Apa yang mereka lakukan? Nah, akhirnya salah satunya kita dari Geopark bersama dengan akademisi, dan ini tuh mendorong yang namanya lahirnya sebuah dokumen yang kita sebut dengan Heritage Management Plan. Dokumen Heritage Management Plan ini menjadi sebuah dokumen pertama di Indonesia yang menurut kami yang mendorong
bagaimana sebuah kawasan industri itu kemudian berdampingan atau beririsan dengan kawasan yang mempunyai nilai-nilai internasional dari sisi budaya. Nah, termasuk lukisan dinding gua itu tadi, karena itu ada di kawasan Maros Pangkep. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang baru kurang lebih hampir 50% yang dieksplor. Artinya ke depan masih mungkin muncul lukisan dinding gua dengan umur yang lebih tua lagi. Nah, bagaimana kalau itu ada dalam kawasan pabrik semen? Apa yang harus dilakukan? Apakah itu pura-pura tutup mata aja kemudian dihilangkan begitu aja? Kan nggak mungkin. Sedangkan kita sudah mengklaim itu sebagai bagian daripada bagaimana kita menjadikan ini sebagai warisan dunia. Menurut para arkeolog, gua-gua di kawasan ini menjadi bukti eksistensi manusia prasejarah ribuan tahun sebelum Masehi. Oh iya, ada. Ini sudah terkelupas habis nih. Oke, jadi di depan guanya aja kita udah langsung bisa ketemu sama gambar-gambar lukisan. Utamanya ini ada gambar tangan di sini. Cuman yang unik adalah tangan itu kecil-kecil. Jadi kalau diinterpretasikan ini mungkin lengan anak-anak kecil gitu kali ya. Dan ini di dalam sini ini lebih unik lagi karena juga ada gambar seperti hewan ya, mungkin babi. Yang gambarnya juga kecil. Apakah anak-anak itu setelah mencetak tangannya atau melukis tangannya kemudian menggambar babi ini, kita juga belum tahu. Teori yang masih menguasai tentang penyebaran manusia itu kan masih teori out of Africa, itu yang lebih ke prasejarah tuanya. Kemudian di area Asia Tenggara ada namanya out of Taiwan. Nah, misalnya kita berbicara dengan mungkin Homo erectus di Jawa, Homo erectus di Cina, Homo erectus di Eropa, kemudian ada Neanderthal di Eropa. Nah, kalau kita berbicara Homo erectus itu kan ya Pleistosen 2 sampai 125.000 tahun yang lalu. Kemudian kita berbicara Neanderthal, mungkin kita harus menyebut 60.000, 40.000 tahun yang lalu. Kemudian itu keduanya terkait dengan out of Africa. Bagaimana orang-orang pra manusia modern, orang-orang pra manusia modern keluar dari Afrika. Karena kita baik dari sisi arkeologi, antropologi maupun dari sisi DNA itu terbukti bahwa Afrika menjadi induk asal usul manusia di seluruh permukaan bumi. Pertanyaan gue pertama kali sama guide-nya, kalau ini cuma orang iseng aja yang bikin gimana? Terus ternyata ada penjelasannya, ternyata dikaji, ternyata ada dating dan lain hal. Yang mana membuat gue berpikir, oh ternyata apa yang gue bayangkan selama ini, apa yang ada di kepala gue selama ini, itu masih sangat sedikit. Kalau misalnya saya membayangkan time lapse-nya ketika dia sekarang ke belakang sampai dia utuh kembali itu pasti lebih dari 100 tahun. Oke. Ya waktu ditemukan tahun 1950 dan sekarang itu kan sudah 74 tahun. 74, ya. Leang-leang adalah sebuah peti harta karun menurut gua, dimana ketika kita mendatanginya, kita akan tahu bahwa disitulah tersimpan kekayaan luar biasa dari sejarah peradaban yang ada di Maros Pangkep ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Bulu Sipong ini publik ternyata lebih heboh lagi, karena bukan hanya tertua, tapi dia menjadi bukti awal tentang adanya kehidupan spiritual pada komunitas manusia. Jadi kita melihat berdasarkan referensi yang sebelumnya juga bahwa ternyata ada istilah teriantrop. Jadi di penggambaran awal di teman-teman arkeologi itu ada kebiasaan orang-orang yang memiliki kepercayaan awal bahwa dia meminjam kekuatan eksternal, biasanya itu dari hewan atau fauna, yang kemudian diretekatkan ke dirinya dengan dengan catatan bahwa itu mungkin itu akan menambah kekuatan baik psikologis maupun
fisik dari manusia. Jadi dan itu digambarkan di Bulu Sipong. Suaka Satwa atau penangkaran kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung dengan lebih dari 240 jenis menjadikan tempat ini sebagai kerajaan kupu-kupu. Oke, jadi kita sekarang udah sampai di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Bulu Saraung Ya. yang atau sering disebut juga kerajaan kupu-kupu karena di sini katanya banyak spesies kupu-kupu. Kalau nggak salah sampai ratusan. Wow, banyak ya. Serius ya? Daripada bingung, kita sekarang langsung ketemu aja sama pakar yang ada Oke, di sini. boleh. Kebetulan orangnya udah di sini nih. Iya, Bapak udah nunggu. Udah berapa hari di sini? Udah berapa hari sih? Kenalan dulu Oke, Pak. kenalan dulu. Iya, salam kenal. Saya Risman, biasa disebut dengan Risman. 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 Saya Ilham Syode. Salam kenal. Selamat datang di Terima Taman Wisata kasih. Alam Bantimurung ya. Oke, tadi jadi kita ngelihat hewan yang kita pikir awalnya biawak, ternyata bukan ya Bang ya? Bukan. Ini hewan endemik nih di sini. Salah satu yang endemik di sini yang Ya. bisa dikatakan hewan purba ya. Hewan purba. Nah, ini kalau nama kampungnya kami di sini namanya soa-soa atau soa layar. Kalau nama Latinnya? Latinnya Hydrosaurus celebensis. Nah, Sorus. Hydrosaurus celebensis. Ya. Jadi dia makannya ini makan ikan, serangga-serangga dan katak ya. Ini sebenarnya sudah hampir punah di sini tapi kembali dikembangbiakan di sini dan alhamdulillah dia cocok dengan Alam ya, alam yang ada di sini sehingga sekarang udah banyak. Nah, ini termasuk induknya ini. Kenapa? Kalau dia sudah masuk induknya dia sudah punya layar di belakang. Oh iya, itu Nah, yang di sudah ada belakang. layarnya di Di belakang. dekat buntut Iya. itu ya. Fauna atau satwa yang menurut gue eksotis banget. Kenapa gue bisa bilang eksotis? Karena kalau hewan ini laki-laki ini ganteng banget. Menurut gue kenapa eksotis? Dari karakter mukanya yang gue lihat dari zoom kamera gue, foto dari kamera gue, kamera HP, mukanya kalau diperhatiin kayak naga. Dibilang naga ya bukan naga, gak ada sayap ya kan, tapi menariknya sebenarnya bentuknya tuh kayak biawak kali ya. Tapi di bagian belakang badannya kayak ada layarnya. Ini yang membuat menarik. Dan gue baru pertama kali ngeliat binatang seperti itu. Nah, jadi kalau yang kecil-kecil kayak gini ini enggak sampai sebulan ya. Yang kecil-kecil. Ini paling 2 minggu. Ini yang saya katakan namanya Apias nero yang orange. Kalau yang biru ini namanya Graphium milon. Nah, jadi kalau untuk spesies Graphium, dia memang sukanya di pasir. Kan ada beberapa spesiesnya, ada Papilio. Ya, kalau Papilio dan Troides itu dia sukanya di bunga-bunga. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa kupu-kupu itu sukanya di bunga-bunga aja. Bahkan ada satu spesies itu dia ketergantungan hidupnya dari manusia, dia menghisap kita punya keringat. Karena yang menariknya sebutan lain dari Taman Nasional ini adalah The Kingdom of Butterflies, which mean yang artinya kerajaan kupu-kupu. Kenapa dibilang kerajaan kupu-kupu? Yang menarik ya di sana ada sekitar 200 jenis kupu-kupu. Menurut gue banyak banget ya. Kami ke salah satu titik yang mana katanya titik ini adalah titik berkumpulnya para kupu-kupu. Wow, udah excited banget. Jalan ke salah satu daerah yang berpasir ya, berpasir atau berlumpur itu ya. Ada beberapa kupu-kupu yang memang muncul, memang pengen show off di depan mata kita. Tapi sayangnya nggak terlalu banyak. Dan menariknya memang ada beberapa jenis kupu-kupu yang mungkin ini juga berpengaruh ya terhadap banyak atau tidaknya kupu-kupu. Salah satu faktornya adalah cuaca. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kita jadi ngaji nggak Bu, bercanda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Oh ya Bu, aku pengen nanya sedikit ya karena tadi abis dari Taman Nasional Bantimurung terus kayak di sini tuh katanya ada penangkaran. Ya. Ini ya letaknya ya. Ya. Bener ya, ada berapa spesies
atau jenis kupu-kupu di sini kira-kira? Kalau secara keseluruhan di Taman Nasional Banting Burung Bulu Sarong ini ada 252 spesies. 250. Ya. Oke. Nah, itu dari spesies Lepidoptera yang dia papilionidea. Oke. Kupu-kupu siang, bukan Kupu-kupu siang, bukan kupu-kupu malam ya. Untuk yang sudah ditangkar, karena kan beda. Ini masing-masing kupu-kupu punya preferensi pakan yang terbatas. Dia punya kesukaan pada spasi ulat ya. Dia hanya makan daun tertentu saja. Nah, kita masih ada keterbatasan pengetahuan tentang pakan, jadi baru sekitar 30-an jenis. Di sini ada 30 jenis ya, yang ada di penangkaran ini ya. Jadi di penangkaran ini gue benar-benar dapat experience baru, yang mana gue bisa sedekat itu dengan kupu-kupu. Kenapa gue bisa senang banget? Untuk pertama kalinya juga gue bisa megang kupu-kupu. Gue rasa first impressionnya kayak megang capung ya. Tapi kenapa? Kalau aku sih kayaknya di sana agak sedikit nyium bau yang. Ya, itu biasanya kupu-kupu sangat suka dengan urea. Wah. Jadi kalau orang itu mau mendatangkan kupu-kupu, biasanya kita pancing dengan, mohon maaf, urin. Oke, menarik. Ada aroma-aroma. Selain urin juga sebenarnya mereka juga suka aroma dari semen. Hanya dicairkan saja, itu biasanya kupu-kupu datang. Tapi daerah tertentu saja mungkin ya, karena kalau memang banyak kupu-kupunya, dia hanya memancing untuk mendatangkan. Betul. Tapi kalau yang tidak ada ya. Tapi kalau di penangkaran ini sendiri biasanya nektar. Ya, kita pakai nektar. Hanya nektar ya, nektar alami aja, berarti ya. Perjalanan Indonesia Kini Ekspedisi Geopark UNESCO ini menyadarkan gua bahwa Indonesia itu nggak cuma kaya dari segi wisatanya aja, tapi banyak catatan-catatan sejarah, catatan-catatan peradaban, bahkan catatan-catatan alam yang kita nggak tahu sampai sedalam itu. Jadi gue harap teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dari ekspedisi yang kita lakukan. Jadi kita tidak semata-mata ingin menunjukkan bahwa keindahan alam ini bisa kita nikmati, tapi juga bisa jadi edukasi atau bisa menjadi warisan untuk anak cucu kelak.